Oke Mas Bro dan Mbak Bro sedulur Jawa, selamat datang di channel YouTube Arfi Jawa. Perkenalkan, nama saya adalah Arfi, dan itu sebabnya nama channel ini adalah Arfi Jawa. Simak terus channel Arfi Jawa ini supaya kita menjadi lebih pintar tentang budaya Jawa tentunya. Satu pesan dari saya, wong Jawa ojo ilang Jawa nih. Oke Mas Bro dan Mbak Bro sedulur Jawa, selamat menikmati video dari Arfi Jawa. Pada masa itu, kerajaan Majapahit hampir berhasil menaklukkan semua kerajaan di Nusantara. Dari ujung barat hingga timur Nusantara, hampir semua kerajaan ditaklukkan dan disatukan oleh Majapahit. Patih Gajah Mada hampir berhasil memenuhi janjinya pada kerajaan Majapahit dalam Sumpah Palapa. Di antara kerajaan-kerajaan yang belum berhasil ditaklukkan Majapahit adalah kerajaan Sunda. Saat itu kerajaan Sunda termasuk salah satu kerajaan besar di tanah Jawa atau Jawa Dwipa. Keinginan Patih Gajah Mada agar Majapahit dapat menaklukkan kerajaan Sunda sangat besar. Kalau kerajaan Sunda berhasil ditaklukkan, maka sedikit lagi misi Sumpah Palapa akan menjadi lebih ringan. Sumpah Palapa adalah janji Patih Gajah Mada untuk menaklukkan seluruh kerajaan di Nusantara. Berikut ini adalah bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada. Di masa itu, kekuatan pasukan perang kerajaan Sunda dan Majapahit cukup seimbang. Kalau berperang habis-habisan, kerajaan Sunda bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan oleh Majapahit. Terlebih lagi, merunut dari sejarahnya, sebagian leluhur kerajaan Majapahit juga berasal dari kerajaan Sunda. Menaklukkan kerajaan Sunda bukanlah hal yang mudah untuk Patih Gajah Mada dan pasukan perangnya. Ketika tahta Majapahit dilanjutkan oleh Hayam Wuruk, kesempatan besar itu datang. Hayam Wuruk mempunyai rencana mempersunting seorang putri kerajaan Sunda sebagai istrinya. Putri kerajaan Sunda yang cantik jelita tersebut bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi. Mempersunting putri Dyah Pitaloka juga akan menyatukan kedua kerajaan tanpa harus berperang. Rencana Prabu Hayam Wuruk ini mendapat persetujuan dari mayoritas keluarga kerajaan Majapahit. Namun, ada satu orang yang tidak setuju dengan rencana Prabu Hayam Wuruk tersebut, Sang Mahapatih. Patih Gajah Mada, patih kesayangan Prabu Hayam Wuruk, menolak mentah-mentah rencana tersebut. Gajah Mada bersikeras bahwa Sumpah Palapa harus ditunaikan dengan peperangan dan penaklukan. Menyatukan kerajaan dengan diplomasi dan pernikahan bukanlah cara ksatria perang, bukan cara Gajah Mada. Patih Gajah Mada menentang rencana Hayam Wuruk dan bersikeras melakukan cara seorang ksatria perang. Prabu Hayam Wuruk bersikeras pada pendiriannya, ingin menyatukan kedua kerajaan melalui pernikahan. Patih Gajah Mada lalu meminta syarat. Upacara pernikahan diadakan di Majapahit, bukan di Sunda. Walaupun tidak lazim, pihak perempuan datang ke pihak laki-laki untuk menikah, namun Hayam Wuruk sepakat.
Prabu Hayam Wuruk lalu mengirim utusan untuk menyampaikan surat pada Raja Kerajaan Sunda. Setelah surat diterima oleh Maharaja Linggabuana, Kerajaan Sunda menerima pinangan Hayam Wuruk. Kerajaan Sunda menerima rencana Hayam Wuruk untuk menyatukan kedua kerajaan dengan pernikahan. Namun, ada yang tidak diketahui oleh Prabu Hayam Wuruk dan Maharaja Linggabuana. Patih Gajah Mada yang berambisi besar dengan Sumpah Palapa sudah menyiapkan rencana rahasia. Patih Gajah Mada dan armada perangnya, pasukan Bayangkara, telah menyiapkan kejutan besar. Saat itu, Maharaja Linggabuana, Putri Dyah Pitaloka, dan rombongan kerajaan Sunda sampai di daerah Bubat. Tidak jauh lagi jaraknya dari Istana Majapahit, namun rombongan ini memutuskan beristirahat sejenak. Malapetaka itu akhirnya datang. Patih Gajah Mada menghampiri rombongan yang sedang beristirahat tersebut. Patih Gajah Mada meminta Maharaja Linggabuana untuk menyerahkan diri dan mengakui kekalahan dari Majapahit. Maharaja Linggabuana terkejut. Maksud kunjungannya bukan untuk berperang, melainkan menikahkan putrinya. Maharaja Linggabuana tentu saja menolak untuk mengakui kekalahan kerajaan Sunda dari Majapahit. Patih Gajah Mada tidak peduli, ambisinya sangat besar. Ini kesempatan untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Terjadilah perselisihan di antara pihak yang membela ambisinya dan pihak yang membela kehormatannya. Maharaja Linggabuana dan rombongannya terbunuh oleh pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Hanya menyisakan Putri Dyah Pitaloka dan para perempuan yang akhirnya memilih untuk moksa adalah tindakan bunuh diri sebagai pilihan yang lebih terhormat daripada harus menyerah kalah. Keputusan Putri Dyah Pitaloka untuk moksa diikuti oleh seluruh rombongan perempuan yang tersisa. Peristiwa ini lalu dikenal dengan nama Perang Bubat, terjadi tahun 1357 Masehi. Walaupun lebih layak disebut pembegalan, karena pihak kerajaan Sunda tidak dalam keadaan siap perang. Peristiwa Perang Bubat ini dicatat dalam Kidung Sunda, Kidung Sundayana, dan Kitab Pararaton. Akibat Perang Bubat ini sangat besar, baik bagi kerajaan Sunda maupun kerajaan Majapahit. Kerajaan Sunda kehilangan raja, putri, sebagian keluarga kerajaan, dan abdi kerajaan dalam waktu bersamaan. Raja Nislakawatu Kencana, penerus tahta kerajaan Sunda, lalu melarang pernikahan antara Sunda dan Jawa. Kerajaan Majapahit, khususnya Raja Hayam Wuruk, kehilangan calon istri yang cantik dan batal menikah. Sekaligus batalnya penyatuan kedua kerajaan besar tersebut, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit. Kemarahan dan kekecewaan Hayam Wuruk pada Patih Gajah Mada membuat hubungan mereka renggang. Gajah Mada kemudian memilih pensiun sebagai Mahapatih Majapahit dan keluar dari istana. Gajah Mada pensiun sebelum Sumpah Palapa dapat dituntaskannya, sebelum seluruh Nusantara ditaklukkan olehnya. Akibat ambisi Gajah Mada terjadilah Perang Bubat dan berujung lahirnya larangan pernikahan Sunda dan Jawa. Oke Mas Bro dan Mbak Bro sedulur Jawa, terima kasih Anda telah menonton video baru saja dari channel Arfi Jawa. Semoga video tersebut bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bermanfaat untuk
melestarikan atau membudayakan budaya Jawa. Sebagai wong Jawa, kita harus membudayakan dan melestarikan budaya Jawa. Jangan malu atau ojo isin sebagai wong Jawa. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan subscribe channel Arfi Jowo ini supaya Anda dapat pemberitahuan ketika ada video-video terbaru atau update terbaru dari channel Arfi Jowo. Satu pesan lagi dari saya, wong Jawa, ojo ilang Jawa nih. Terima kasih.